tahun 2020. Oh ya teman-teman, kalian udah pada tahu belum sih bagaimana sih beratnya tanggung jawab jadi tenaga medis di situasi pandemi seperti ini? Nah, di sini kita akan membahas sekilas info atau gimana sih beratnya tenaga medis dalam perjuangannya dalam menghadapi pandemi ini. Ayo kita bahas ya sekarang, yaitu tentang bagaimana beratnya tenaga medis dalam menghadapi situasi ini. Ada 8 poin ya teman-teman. Ada yang pertama itu kesulitan dalam mencari APD, yaitu ada baik dari masker, baik dari sarung tangan, ada kacamata, dan juga ada hazmat. Nah, di sini juga poin yang kedua yaitu kita tidak dapat berkumpul dengan keluarga, itu dikarenakan karena untuk kesehatan atau keselamatan bersama. Selanjutnya itu poin ketiga, di mana biasanya tuh posisi pasien atau posisi seseorang yang terkena COVID itu kan beda-beda ya, beda-beda tempat. Nah, jadi tenaga medis itu harus benar-benar siap siaga untuk pindah-pindah tempat atau pindah-pindah posisi. Nah, itu yang sangat memberatkan, walaupun kondisi itu pada malam hari, tapi sebagai tenaga medis itu harus siap siaga. Nah, ada juga yang keempat nih, di mana kita tuh harus maksudnya dari tenaga medis itu harus menyesuaikan diri, dari mana contoh dari sepatu. Nah, sepatunya itu harus pas sesuai ukuran dan juga agar tidak kebesaran dan juga tidak membuka celah buat baik kemasukan air dan juga kemasukan udara. Lanjut ya, yang poin kelima, di mana penyimpanan alat tenaga medis atau APD itu dari gedungnya itu beda-beda, jadi jauh dari tempatnya. Jadi mengapa harus jauh sih? Soalnya APD itu harus tetap steril, jadi kita sebagai tenaga medis itu harus menjaga tetap kesterilan. Nah, poin yang selanjutnya yaitu di mana nanti biasanya kan dari setiap gedung atau tempat pasien itu sendiri-sendiri ada zonanya, baik itu zona kuning dan juga zona merah. Nah, di situ jadi baik tenaga kesehatan itu harus mempunyai identitas agar dapat memasuki zona-zona tersebut. Nih, poin yang ketujuh, di mana poin yang ketujuh itu alat APD atau alat pelindungan diri itu harus selalu baru dan juga harus sesuai dengan nama dari tenaga medis. Nah, poin yang terakhir nih, poin ke-8, di mana APD itu harus benar-benar sesuai dan juga di sini harus sesuai keamanannya dan juga agar tidak menimbulkan celah baik nanti ada udara masuk maupun cairan masuk. Teman-teman, kita lanjut ya. Tadi kan sudah diterangkan tentang beratnya tenaga medis dalam berjuang menangani COVID. Nah, di sini kita lanjutkan yaitu tentang cara meningkatkan imun untuk tubuh. Nah, di mana sih? Yang pertama itu ada gimana kita itu harus tetap melakukan aktivitas biasa dan juga olahraga. Nah, biasanya itu olahraga minimal itu dalam 1 minggu itu 2-3 kali, lamanya itu 30-35 menit. Nah, di mana kita yang selanjutnya itu ada istirahat. Kita itu harus istirahat yang baik dan juga cukup. Bagaimana sih istirahat yang baik dan cukup? Nah, istirahat yang baik dan cukup itu membutuhkan waktu sekitar 20-30 menit. Yang selanjutnya itu ada makanan yang berkualitas atau bergizi berbaik kualitas dan juga kuantitas secara kontinu. Nah, yang selanjutnya itu ada di mana kita itu harus menghindari dari rokok dan juga minum alkohol karena itu dapat menyebabkan komplikasi dari COVID-19. Selanjutnya di mana kita itu harus saling support, baik dari keluarga, support teman. Jadi kita tuh harus saling menjaga dan saling support. Nah, di mana yang terakhir itu kita tuh harus patuh dari peraturan pemerintah. Jadi kita tuh maksudnya misal disuruh kita menggunakan masker kemana-mana, jadi kita harus ikuti peraturan pemerintah itu untuk keselamatan dan juga kesehatan kita sendiri. Teman-teman, alhamdulillah sudah selesai nih penjelasan yang tadi di atas, ada dari beratnya perjuangan tenaga medis dan juga cara hidup sehat untuk meningkatkan imun. Nah, jika teman-teman ada yang mau bertanya, silakan komen ya di bawah. Nah, nanti kalau ada lain waktu bisa kita jawab pula. Nah, terima kasih atas waktunya dan juga partisipasinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.